Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Langit di atas God Valley malam itu tampak seolah terbakar. Awan hitam berputar seperti pusaran neraka, sementara kilat merah menyambar di antara kepulan asap dan api yang menelan seluruh daratan. Hujan darah bercampur debu menetes di wajah para pejuang yang masih berdiri, berlumur lumpur dan amarah. Dunia telah menyaksikan banyak pertempuran besar, namun tak satu pun sebanding dengan apa yang terjadi di tempat ini. Inilah titik di mana sejarah berbelok, di mana rahasia yang ditutupi selama berabad-abad mulai retak, dan di mana nama-nama besar yang dunia ingin hapus dari catatan kembali menyeruak dari bayangan. Di tengah kehancuran itu, berdiri seorang pria dengan rambut panjang berantakan dan mata penuh bara kehidupan. Rox de Xebec. Sebuah nama yang membuat para bajak laut gemetar dan pemerintah dunia menutup telinga. Di pundaknya tergantung beban mimpi yang terlalu besar, bahkan untuk dunia ini. Sebuah visi tentang kebebasan sejati, dunia tanpa Tuhan, tanpa raja, tanpa penindasan. Tapi di malam itu, bahkan sang pembawa kebebasan tampak dikepung oleh kekuatan yang lebih gelap dari apapun yang pernah ia lawan. Dari kejauhan, suara meriam mengguncang udara. Di selatan, armada angkatan laut yang dipimpin Monkey D. Garp menembus gelombang kehancuran, mengejar para bajak laut Rox. Di utara, Goldie Roger dan krunya menerobos tanpa ragu, berusaha memadamkan kekacauan. Di barat laut, Garling Vigarland, bangsawan surga, berdiri di atas tumpukan mayat dengan pedang bercahaya suci di tangan. Sementara di tengah semua itu, Rox menatap langit, dan untuk sesaat tampak seolah seluruh dunia menahan napas. Ledakan demi ledakan memecah tanah. Api melahap hutan, asap menutup pandangan. Di tengah kekacauan itu, Silver Rayleigh berlari melintasi reruntuhan dengan Shaki di pelukannya. Wajah Shaki pucat, darah menetes di dagu, tapi matanya tetap terbuka, menatap pria yang menuntunnya keluar dari neraka. Di belakang mereka, dua rekan Rayleigh, Spencer dan Millet Pine, berusaha melindungi jalur pelarian. Setiap langkah adalah perjuangan antara hidup dan mati. Ketika sekelompok bajak laut Rox mencoba menyerang untuk merebut Shaki, teriakan menggelegar dari seorang pria berambut emas, Shiki, singa emas. Ia menghunus pedang terbangnya dan membentak dengan kemarahan yang membara. Siapapun yang menyentuhnya akan kubunuh sendiri. Semua terdiam. Bahkan para bajak laut paling liar pun tahu batas di hadapan sosok seperti Shiki. Ia bukan hanya gila. Ia memiliki rasa hormat tersendiri terhadap mereka yang pernah berdiri bersamanya di bawah bendera Rox. Di tengah kekacauan itu, Edward Newgate, sang Whitebeard muda, berdiri diam menatap langit. Dalam suaranya ada ketenangan yang menakutkan. Shaki adalah kawan. Jika dia selamat, biarkan sisanya ditelan api. Kita cari harta lain. Dengan satu kalimat, arah peperangan berubah. Para bajak laut Rox yang tersisa segera berpencar, mencari kekayaan tersembunyi di reruntuhan God Valley, sementara Rayleigh berhasil membawa Shaki ke tempat aman. Dalam keheningan di tengah kobaran api, Rayleigh memandang wajah Shaki yang lemah. Tidak ada kata yang keluar, hanya keheningan di antara dua jiwa
yang tahu betapa kecilnya cinta di hadapan dunia yang terbakar. Shaki hanya tersenyum, seolah mengerti apa yang tak terucapkan. Dunia mungkin sedang runtuh, tapi di pelukan itu masih tersisa kehangatan manusia. Namun, di sisi lain pulau, kisah berbeda tengah berlangsung. Di gudang penyimpanan besar yang setengah runtuh, dua sosok muda, Bartholomew Kuma dan Emporio Ivankov, menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah buah iblis kuno memancarkan cahaya ungu dari peti kayu tua. Tapi sebelum tangan mereka bisa menyentuhnya, dinding gudang terbelah dengan suara ledakan yang menggelegar. Dari balik asap muncul siluet raksasa, Charlotte Linlin, atau yang dunia kelak kenal sebagai Big Mom. Dengan tawa yang mengguncang udara, Big Mom melompat dan merebut buah itu dari tangan Kuma. "Buah ini," katanya dengan suara bergema, "akan kuberikan pada anakku," kata Kuri. "Dengan ini, keluargaku akan menjadi kekuatan terhebat di lautan." Namun, sebelum bibirnya sempat menutup sepenuhnya, suara ledakan kecil terdengar di belakang. Sebuah bayangan cepat melompat dan dalam sekejap, buah itu lenyap dari tangan Big Mom. Ia menoleh hanya untuk melihat Kaido muda berdiri di sana, menelan buah itu tanpa pikir panjang. Senyum licik muncul di wajahnya. Mata Big Mom membelalak, separuh marah, separuh terkejut. Tapi sesuatu di dalam dirinya tersenyum juga. Kaido baru saja menempuh jalan yang sama dengan dirinya, jalan menuju neraka kekuatan yang tak terkendali. Di sanalah, di tengah api dan amarah, lahir legenda baru yang kelak disebut Yonko. Namun, Kaido muda belum memahami segalanya. Ia masih mempercayai bahwa kekuatan sejati lahir dari buah iblis, bukan dari hati dan tekad. Baru bertahun-tahun kemudian, ia mengerti bahwa haki, kemauan sejati manusia, adalah kekuatan yang melampaui segalanya. Saat ini, ia hanya seorang pemuda liar yang baru saja mencicipi dosa pertama dalam hidupnya. Di sisi lain, Monkey D. Garp berlari menembus kabut perang, wajahnya penuh darah dan lumpur. Di hadapannya, tubuh-tubuh para budak dan anak kecil berserakan di tanah. Matanya membulat, hatinya remuk. Semua ini bukan peperangan, ini pembantaian. Ia menekan Den Mushi di sakunya, suaranya bergetar, menahan marah. "Sengoku, ini semua benar? Apa yang dilakukan pemerintah dunia di sini?" Jawaban yang datang membuat darahnya membeku. "Berhati-hatilah, Garp." Suara Sengoku terdengar pelan, tapi tajam, seperti pisau. Sudah ada orang lain yang menanyakan hal yang sama. Sekarang, dia sudah hilang hening. Hanya suara api dan jeritan jauh di belakang. Dalam hatinya, Garp tahu, sekali lagi, dunia menunjukkan wajah aslinya. Sebuah sistem busuk yang menyembunyikan kebusukan di balik kata keadilan. Malam itu, seorang pahlawan dilahirkan, bukan karena memenangkan perang, tapi karena menyadari betapa kotornya dunia yang ia layani. Namun Garp tetap bertahan di angkatan laut. Banyak yang bertanya, mengapa? Mungkin karena di dalam dirinya ada keyakinan bahwa perubahan bisa datang dari dalam. Ia menanam benih di hati para penerus, Koby, Helmeppo, Kujaku, Hibari. Orang-orang muda yang kelak akan memegang pedang keadilan sejati. Mungkin itu sebabnya ia tidak meninggalkan seragamnya. Karena setiap generasi butuh seseorang di dalam sistem untuk menyalakan api kebenaran. Sementara dunia terbakar, sesuatu yang lebih gelap bangkit di pusat God Valley. Tanah bergetar, udara berubah dingin. Dari bayangan muncul sosok tinggi berselubung kabut hitam, Imu Sama, penguasa kegelapan yang tak dikenal dalam sejarah. Tangannya menjulur dan seketika
orang-orang di sekitarnya berubah menjadi makhluk-makhluk tanpa jiwa, termasuk sebagian dari keluarga Rox sendiri. Sebek menatap dengan mata penuh amarah dan kesakitan. Di pelukannya, Eris, wanita yang ia cintai, gemetar memegang bayi kecil, Teach. Ketika bayangan kegelapan mendekat, Sebek mengangkat wajahnya dan berteriak, "Tidak akan ada dewa yang menundukkan D." Petir menyambar, bumi bergetar, dan ledakan cahaya keemasan memisahkan daratan. Dalam satu tangan ia menahan Eris dan anaknya, sementara tangan lainnya menghantam Garling dengan kekuatan haki raja yang mengguncang dunia. Vigarland Garling terhempas jauh, tubuhnya robek, darah mengalir dari mulutnya. Tanpa kekuatan ilahi yang menopangnya, ia seharusnya sudah mati. Tapi di balik langit yang gelap, cahaya putih muncul. Tangan tak terlihat dari Imu Sama menahannya. Garling hidup, tapi bukan lagi sebagai manusia. Ia telah menjadi alat. Sementara itu, Sebek terus berdiri, sendirian menghadapi kekuatan dunia. Napasnya berat, darah menetes di dagu, tapi matanya masih menyala. Di sisinya, Eris berbisik dengan suara lemah, "Kita tidak akan bisa keluar hidup-hidup." Rox hanya tersenyum samar. Kalau dunia ini menolak kebebasan, maka biarlah dunia ini yang terbakar. Dalam detik berikutnya, tanah di bawah mereka pecah. Gelombang energi menelan seluruh lembah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Hanya desas-desus, rumor, dan kisah yang diceritakan ulang dengan ketakutan. Pemerintah dunia menutup semua catatan. Nama Rox D. Sebek dihapus dari sejarah. Tidak ada batu nisan, tidak ada mayat, tidak ada saksi yang dibiarkan hidup. Tapi sesuatu berubah sejak hari itu. Karena di langit malam, bendera hitam bertuliskan huruf D berkibar sebentar sebelum lenyap tertelan badai. Puluhan tahun kemudian, bayangan dari God Valley masih menghantui dunia. Setiap kali nama besar lahir dengan inisial D, dunia bergetar, seolah mengingat kutukan lama. Garp memikul rasa bersalah yang tak pernah hilang. Roger membawa rahasia itu sampai ke akhir hayatnya. Dan Teach, anak kecil yang dibawa keluar dari lembah berdarah itu, tumbuh menjadi bayangan yang menyerupai ayahnya, mewarisi kehancuran yang tak selesai. Namun, di antara semua kebencian dan kehancuran, terselip sesuatu yang lebih halus, sebuah legenda yang terus hidup, tentang seorang pria yang menolak tunduk, seorang wanita yang melawan takdir, dan seorang anak yang lahir di tengah neraka, membawa nama D di dadanya. Dunia mungkin telah melupakannya, tapi lautan tidak pernah lupa. God Valley menjadi luka abadi. Tanahnya menghilang, seolah ditelan laut. Namun kisahnya bertahan, berbisik melalui ombak, menunggu generasi baru untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang kekuatan, melainkan keberanian untuk menentang bahkan langit itu sendiri. Dan di balik layar sejarah, Imu, sang penguasa abadi, duduk di atas singgasana kosong, memandang ke arah peta dunia. Senyumnya samar, namun matanya dingin seperti es. Dunia kembali tenang, tapi hanya sementara. Karena suatu hari nanti, warisan D akan bangkit, dan dunia akan kembali berguncang sebagaimana dahulu di God Valley. Segala sesuatu bermula dari suara seorang wanita. Lembut namun tegas, getir namun penuh keberanian. Di tengah reruntuhan masa lalu, di hadapan takdir yang tidak memberi ampun, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya menjadi sebuah pernyataan kekuatan. Ia menatap lelaki di hadapannya, wajahnya dipenuhi luka dan kelelahan, dan berkata dengan mata yang bergetar,
jika menjadi wanita yang tak mampu melindungi anak sendiri, yang hanya bisa bergantung padamu, tidak akan ada cinta yang tersisa untukku, bukan?" Kalimat itu menggema di antara kepingan debu dan bayangan. Sebuah pengakuan, sebuah tantangan, dan sebuah kebenaran pahit. Dari sanalah segalanya dimulai. Kisah tentang cinta yang membentuk kegelapan, tentang seorang anak yang kelak dikenal dunia sebagai Blackbeard. Cinta yang melahirkan kegelapan adalah cinta yang terlalu dalam hingga membakar dirinya sendiri. Wanita itu yang namanya diselimuti misteri, tahu bahwa hidupnya tidak akan panjang. Namun, sebelum semuanya berakhir, ia berteriak ke arah langit yang merah menyala, menyatakan bahwa akan selalu ada cara untuk bertahan, selalu ada jalan untuk hidup, bahkan ketika dunia menolak. Suaranya bergetar di antara ledakan, di antara api dan amarah, sebelum akhirnya ia mengucapkan kata terakhir yang membuat darah berhenti mengalir di nadi siapapun yang mendengarnya. "Kita akan bertemu lagi di Lulusia." Hanya satu kalimat, tetapi cukup untuk mengguncang seluruh fondasi sejarah. Sebab nama itu, Lulusia, bukan sekadar sebuah tempat. Ia adalah rahim dari banyak rahasia, sebuah potongan kecil dari teka-teki besar yang disebut dunia. Di balik setiap batu di tanah itu, tersembunyi kisah tentang darah, pengkhianatan, dan cinta yang tidak sempat ditebus. Di sanalah segalanya saling terhubung, dari masa kejayaan para dewa hingga lahirnya era bajak laut. Sebuah tempat yang tampak biasa, namun memiliki jejak yang lebih dalam dari samudra itu sendiri. Untuk mengerti mengapa Lulusia begitu penting, harus menembus waktu dan kembali ke masa lalu yang jauh. Hampir 800 bab kehidupan lalu, ketika Ace berlayar di Laut Grand Line, mengejar bayangan hitam bernama Teach. Dalam perburuan itu, langkahnya membawanya ke sebuah kerajaan kecil dengan pelabuhan sederhana dan aroma garam yang kuat. Di sanalah ia bertemu dengan seorang wanita bernama Moda yang tak menyadari bahwa tanah yang diinjaknya menyimpan sejarah berdarah dari dunia lama. Tempat itu bernama Lulusia. Tidak banyak yang tahu bahwa pulau kecil itu pernah menjadi saksi awal dari segalanya, tempat di mana akar Blackbeard pertama kali menancap ke bumi. Ironi mengintai di setiap sudut kisah ini. Ace memulai pencarian di Lulusia tanpa menyadari bahwa langkah pertamanya sudah menapak di tanah asal musuhnya. Di pelabuhan tempat ia bertanya tentang Teach, udara bergetar dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar takdir. Teach, sang Blackbeard, mungkin bukan hanya sekadar bajak laut yang haus kekuasaan. Ia adalah anak dari tragedi itu sendiri, anak dari cinta dan kehancuran, anak dari Lulusia dan God Valley, dua tanah yang pada akhirnya dihapus dari peta oleh tangan yang sama, tangan sang penguasa bayangan dunia. Bayangkan, dua tempat lahir, dua rumah, dua akar kehidupan, semuanya hancur tanpa jejak. Tidak ada tanah untuk kembali, tidak ada makam untuk berdoa, tidak ada langit yang mau menyambut. Dunia merampas segalanya dari seorang anak yang bahkan belum memahami arti kehilangan. Ketika tak ada lagi tempat yang bisa disebut rumah, maka satu-satunya tempat yang tersisa adalah dunia itu sendiri. Dan dunia dengan segala kebusukannya menjadi satu-satunya rumah bagi sang Blackbeard. Di sisi lain, sejarah mulai menunjukkan sosok misterius yang memiliki wajah hampir identik dengan Teach, seorang dokter yang dikenal sebagai Dr. Blackbeard. Kemunculannya bukan kebetulan. Ia adalah sisa dari darah yang sama, warisan dari klan D yang telah diburu selama berabad-abad. Dua sosok yang berbeda zaman, namun berasal dari akar yang sama, membawa warisan yang sama, bahkan mungkin kutukan yang sama. Dari mereka, lahirlah julukan Blackbeard, bukan sekadar simbol kekuatan, tetapi lambang dari sebuah garis keturunan yang menolak tunduk pada dewa manapun. Beberapa percaya bahwa nama itu adalah bentuk penghormatan. Mungkin Teach mengambil nama Blackbeard untuk mengenang sang dokter yang menolong ibunya ketika melarikan diri dari kehancuran God Valley.
Mungkin pula nama itu adalah warisan darah yang menuntut balas dendam atas apa yang terjadi di masa lalu. Bagaimanapun juga, setiap langkah yang diambil, Teach, setiap tawa yang terdengar dari bibirnya yang gelap adalah gema dari generasi yang telah dimusnahkan. Dan Imu Sama, sang bayangan abadi, tahu hal itu. Itulah sebabnya Lulusia dihancurkan. Bukan karena lokasi, bukan karena ancaman militer, tetapi karena darah yang mengalir di tanahnya adalah darah dari klan D, api yang suatu hari akan menelan dunia. Sementara di God Valley, waktu berhenti. Langit hitam terbakar merah, tanah bergetar seperti makhluk hidup yang menjerit. Di sanalah legenda lahir dan mati pada saat yang sama. Rox de Sebek berdiri di tengah medan perang, matanya menyala seperti bara api. Di hadapannya berdiri para dewa dunia, ksatria langit, dan monster yang bahkan tidak memiliki nama. Darah menetes di tangannya, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang tak terbendung. Suaranya menggelegar, "Kau menyentuh keluargaku, maka hanya ada satu hukum, membunuh atau mati." Di sisi Sebek berdiri Edward Newgate, sang Whitebeard muda. Wajahnya dipenuhi debu dan luka, namun senyum kecil tetap terukir. "Tenang saja," katanya pelan. "Selalu aku yang membayar harga di akhir." Kalimat sederhana yang memancarkan kesetiaan sejati. Pertemanan yang dibangun bukan oleh tujuan, tetapi oleh kehormatan. Pertarungan pun meledak, membelah langit. Sementara itu, Jay Garcia Saturn melepaskan wujud manusianya dan berubah menjadi monster yang bahkan mimpi pun tak mampu menggambarkannya. Tubuhnya meluas, menutupi langit, menciptakan bayangan yang menelan seluruh pulau. Ledakan demi ledakan mengoyak tanah, membelah laut, dan di antara kekacauan itu, suara Garp terdengar, lirih namun jelas. Keadilan yang mereka bawa bukanlah keadilan, ini adalah kegilaan. Dalam kekacauan itu, banyak yang mati tanpa nama. Tubuh-tubuh tergantung di antara reruntuhan, rantai-rantai pecah, dan nyala api melahap semua yang disebut kemanusiaan. Di tengah kebiadaban itu, seorang budak berdiri di bawah sinar bulan, tangannya terangkat ke langit. Nama orang itu adalah Kuma. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia mengevakuasi ratusan jiwa dari neraka God Valley, memindahkan mereka ke tempat aman, sedikit demi sedikit, hingga angka 500 menjadi saksi bisu dari keberaniannya. Setiap kali seseorang diselamatkan, satu lagi terbakar di belakang. Pulau itu menjadi medan antara harapan dan kehancuran. Setiap sinar cahaya yang muncul segera tertelan oleh kegelapan yang lebih pekat. Di tengah perang itu, kehadiran lain muncul, sesuatu yang lebih besar dari semua yang pernah dilihat manusia. Sebuah wujud seperti dunia itu sendiri yang bangkit dan berjalan. Itulah Imu Sama, entitas yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, makhluk yang menjadi simbol dari dunia One Piece itu sendiri. Sosok yang bahkan Roger dan Garp tidak berani sebut namanya. Saat ia muncul, udara berhenti, laut menjadi diam, dan dunia bergetar. Itulah titik di mana sejarah berubah selamanya. Sebek tahu bahwa kematiannya tidak bisa dihindari, namun ia memilih untuk berdiri. Ia tahu bahwa dengan melawan Imu, ia tidak hanya mempertaruhkan nyawa, tetapi juga nama, warisan, dan masa depan generasi setelahnya. Ketika Imu menggunakan kekuatan kegelapan yang disebut Dome Reverse, Sebek menjadi target utamanya. Kekuatannya luar biasa, tetapi pada akhirnya cinta terhadap keluarga menjadi titik lemahnya. Di saat terakhir,
Ia menatap jauh, melihat Eris berlari membawa anak kecil dalam pelukannya, Teach yang masih bayi, dan tersenyum. Jika takdir harus datang, gumamnya, biarkan dunia terbakar bersama dengan namaku. Dan seketika, God Valley tenggelam dalam cahaya putih yang menelan segalanya. Setelah pertempuran itu, dunia hanya mengetahui satu hal, Rox de Sebek telah mati. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Kematian itu ditutupi, disembunyikan, dan disamarkan. Nama Sebek dihapus dari sejarah, bukan karena ia jahat, tetapi karena dunia takut pada kebenaran yang ia bawa. Kematian itu diklaim oleh Garp, sang pahlawan laut, demi menjaga rahasia yang bahkan pemerintah dunia tidak ingin diucapkan, bahwa Imu Sama benar-benar ada. Sejak saat itu, sejarah One Piece menjadi sejarah yang dipalsukan. Namun, darah Sebek tidak pernah hilang. Darah itu tetap mengalir, membentuk kembali dunia dalam sosok Marshall D. Teach. Setiap tawa Blackbeard, setiap langkah, setiap ambisinya untuk menguasai segalanya, bukan hanya keinginan pribadi, melainkan warisan dari Rox de Sebek yang hidup di dalam dirinya. Ia tidak hanya ingin menjadi raja bajak laut, ia ingin menjadi raja dunia, dan tujuan itu memiliki nama, menghancurkan Imu Sama. Sementara cahaya dan kegelapan terus bergerak di jalurnya masing-masing, dua takdir mulai saling mendekat. Di satu sisi, Monkey D. Luffy, sang cahaya yang membawa fajar. Di sisi lain, Marshall D. Teach, kegelapan yang menelan dunia. Dua anak manusia yang lahir dari arah berlawanan, namun ditakdirkan untuk bertemu di tengah, di titik di mana dunia akan dibalik. Ketika dua bintang itu akhirnya berhadapan, langit akan terbelah, laut akan mendidih, dan dunia akan bergetar seperti pertama kali diciptakan. Karena pertarungan mereka bukan lagi tentang tahta bajak laut, melainkan tentang keseimbangan semesta antara matahari dan bayangan, antara kehidupan dan kehancuran. Dan sebelum cahaya menyinari kembali dunia, kegelapan harus terlebih dahulu menelan segalanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.